Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mika 12 ayat 1 sampai Mika 3 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikian. Selanjutnya dari Markus pasal 9 ayat 1 sampai 13, Saudari Nomi. Dilanjutkan ayat 14 sampai 29 nanti Pak Apeng gue. Kemudian ayat 30 sampai 38 Pak Mulia. Dimulai dari Saudari Nomi. Silakan. Markus 9 ayat 1 sampai 13. Katanya lagi kepada aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang di pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah,
satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit di antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang mempermalukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Ya, saya lanjutkan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mau merumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya waktu itu. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami hal ini?" Jawabannya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, lalu ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluar roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti
perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan dari pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Demikian. Terima kasih para lektor, Bu Sarma, Mbak Naomi, Pak Apeng, Pak Mulia, dan Pak Yuda. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Rata Tanah. Silakan Pastor Paul. Bukan gajah rata tanah, Pak. Gaza. Iya, tata maksudnya. Aduh, ada aja. Gajah rata tanah. Karena orang di Indonesia baca setnya bacanya C ya, jadi gajah rata tanah. Oke, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara ya. Saudara, Tuhan akan selalu luputkan kita dari segala bencana, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, saudara. Bukan Tuhan yang mati, yang budek. Sehari diteriakin gemboran 5 kali sehari, nggak dengar-dengar. Ya, saudara, malah ganggu tetangga. Nah, saudara, pembohongan itu terjadi, saudara, dilakukan oleh pemerintah, oleh para ulama, ya. Dusta yang dusta baik, Pak, demi kebaikan, Pak. Nah, itulah, saudara ya, makanya Indonesia nggak maju-maju karena dusta itu, saudara ya. Karena Indonesia mengenal bohong putih itu, saudara ya. Saudara, siapa yang masih suka bohong putih di sini, saudara? Oh, hati-hati, saudara ya. Semalam saya katakan bagaimana seorang itu bisa jadi pecundang karena dia suka bohong putih, saudara. Dia tidak berani menghadapi sesuatu kenyataan yang tidak baik. Nah, itu. Dia tidak berani menghadapi satu kenyataan yang tidak baik, sehingga dia harus bohong demi kebaikan. Nah, itu kan lucu lagi, saudara kan? Dia berbohong demi kebaikan karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak baik, dan dia tidak siap menerima sesuatu yang baik karena dia terbiasa menerima yang tidak baik. Waduh, tambah mumet lagi itu. Nah, sehingga terjadilah bohong putih itu tadi, saudara, dusta itu, penyesatan, ya, penyesatan. Penyesatan itu adalah sebuah informasi yang tidak benar sehingga orang bergerak ke arah yang salah, saudara. Ya, sehingga orang bergerak. Saudara tahu mengapa itu jalur Gaza itu bisa rata tanah hari ini kan? Rata tanah itu, saudara, ngeri ya, saudara ya. Karena ada informasi-informasi yang keliru yang disampaikan oleh para pemimpin kepada rakyatnya, saudara. Ya, informasi keliru yang disampaikan oleh para pemimpin dengan bumbu-bumbu agama, rakyatnya terhipnotis dan terbakar sehingga apapun dilakukan, diratain tanah pun katanya demi dia 72 bidadari lah, apalah namanya sebutannya lah. Nah, itu yang terjadi kan di Indonesia kan. Kenapa Indonesia tidak pernah bisa lepas dari kemiskinan? Ya, sementara para pemimpinnya kaya, tapi rakyatnya nggak bisa lepas dari kemiskinan. Ya, ini kan termasuk Anda semua yang dengar di sini kan. Loh, kalau di Eropa lepas dari kemiskinan, saudara, orang miskin aja dikasih 600 euro sebulan. Orang miskin saja, Anda punya kerjaan saja, Anda terima uang 600 euro sebulan loh, saudara. Ya, rumahnya masih ditanggung sama pemerintah lagi kalau Anda nggak punya pekerjaan. Ada, kalau di Belanda itu ada namanya
work loss ya, work loss of caring. Jadi kalau Anda sampai kehilangan pekerjaan pun Anda ditanggung oleh pemerintah, saudara, selama 2 tahun. Luar biasa ya, dan harus cari kerjaan. Nah, kalau lebih dari itu masih belum dapat kerjaan, Anda akan terima out caring buat orang yang penganggurannya lebih sedikit, tetapi tetap dapat, saudara ya. Makanya banyak orang Belanda tinggal di Indonesia. Kalau Anda lihat banyak orang Eropa tinggal di Indonesia, ya, karena kalau dia tinggal di Belanda, out caring-nya nggak cukup, maka dia tinggal di Indonesia, saudara. Coba, artinya kan tidak ada kemiskinan. Mengapa? Karena pemerintah ya selalu ya iya, enggak ya enggak, ada kejujuran di sana. Ya, bahkan ketika terjadi salah administrasi, itu ya salah administrasi rute dia ngaku, saudara. Lalu kami mengaku kita salah, kita kolapskan kabinet kita. Ya kan? Mempilotkan kabinetnya sendiri, saudara, kami kasih. Ya kan? Karena sudah salah. Dan itu adalah dimasukkan menjadi sebuah polisi pengakuan kejujuran itu, dan itu dihargai, saudara. Walaupun marah orang, tetapi tidak menjadi kemarahan yang luar biasa. Nah, kejujuran itu sangat penting, ya saudara. Mengatakan informasi yang benar itu sangat penting. Nah, masalahnya hamba-hamba Tuhan ngajari nggak benar, saudara. Demi bisnis gereja, dia ngomong yang nggak benar. Lalu Anda dihisap semua ke dalamnya ke sana. Orang tua banyak ngomong yang nggak benar pada anaknya, ya, bohongin anaknya. Ya kan? Saudara, tidak ada bohong putih, tidak ada bohong hitam, tidak ada bohong suci dan bohong tidak suci, saudara. Belajarlah mengatakan iya, iya, enggak, ya enggak, saudara. Belajarlah mengatakan apa adanya. Belajarlah hidup tulus, saudara, transparan. Ketika Anda punya agenda-agenda tersembunyi, Anda akan sulit berkata iya dan tidak dengan jelas. Ngeles, saudara. Tetapi kalau Anda tidak punya agenda, kalau Anda punya hati yang lurus lempeng, ngomong iya enggak mah gampang, saudara. Saya dulu kalau ditanyain, saudara ya, mami kemana? Mamimu kemana? Ya, misalnya disuruh bohong sama mami saya, bilang, mami saya sedang repot dan tidak bisa terima telepon sekarang. Saya nggak begitu, saudara. Sebenarnya ada banyak cara ya. Nah, kalau ada orang datang sama saya nelpon, saya nggak akan bilang, oh ya, enggak, saya lagi nggak kepengen telepon, saya lagi capek. Ya, sombong sekali, enggak, memang capek lagi mana? Nggak sopan, Pak. Nah, itu karena hidupmu terlalu banyak basa-basi, sehingga Anda memulai kebohongan demi kebohongan. Kalau saya ajari anak-anak kita semua ya, belajar ngomong apa adanya. Ya, apalagi anak saya si YC sama Miracle itu ya, mereka dari kecil sudah di Belanda. Jadi diajari ngomong apa adanya. Nggak suka ya bilang nggak suka. Anak saya Miracle lebih saklek lagi, saudara ya. Kalau bilang nggak mau ya enggak, saudara. Belajar mengatakan sesuatu apa adanya. Dan belajar kalau melakukan sesuatu juga apa adanya. Jangan melakukan sesuatu karena Anda punya agenda tersembunyi. Nah, di dalam komunitas kita, sebetulnya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita juga terbiasa berbohong, maka kita akan ketemu orang yang biasa bohong, saudara. Kalau Anda biasa berpura-pura, Anda akan ketemu dengan orang yang biasa berpura-pura. Kalau Anda orang yang lurus, iya, enggak, akan ketemu dengan orang yang itu. Kalau Anda terbiasa dengan belak-belakan, Anda terbiasa dengan kejujuran, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang sama, saudara. Walaupun di awalnya mungkin campur, tapi lama-lama kalau Anda konsisten, Anda akan ketemu dengan orang yang konsisten ini. Mengapa Anda masih sering dibohongin? Karena Anda juga suka bohong. Mengapa Anda masih suka diakal-akalin sama orang? Karena Anda masih suka ngakalin orang. Makanya saya bilang, kalau Anda masih melayani Tuhan, dalam komunitas kita aktif, tapi Anda punya agenda-agenda tersembunyi, Anda nggak akan tahan di sini. Tidak akan tahan ikut melayani, itulah biasa saja. Kalau Anda masih belum punya hati yang lurus, lempeng, saudara. Saya tidak berkata Anda harus suci, bersih, murni, enggak, saudara. Kita semua bekas orang berdosa. Kita semua pernah melakukan hal yang tidak baik. Saya lebih ngeri lagi, saudara. Tetapi setidaknya hari ini kita jadilah baik. Jadilah kita orang yang lurus hatinya, yang lempeng, tidak suka berintrik, saudara. Kita jadi orang yang lurus. Saudara, nanti Anda akan ketemu dengan orang-orang yang tulus.
Ya, mengapa banyak orang kecewa? Wah, gereja begini, pendeta begini, oh, hamba Tuhan begini. Karena kamu sendiri juga begitu. Ya, karena kamu juga begitu. Ingat, saudara, ada hamba Tuhan yang setiap tahun mesti ketipu. Kenapa kita nggak berani? Ya, karena saya juga orangnya lurus lempeng. Maka saya ketemu dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lurus lempeng, saudara. Saya kemarin curhat sama cerita ya sama sama Syarif Miarja itu ya, Syarif Miarja kita ngobrol-ngobrol. Dan dia ternyata dia ini ya dari pemuritannya Abah Love ya, saudara, kenal semua saya dengan pos-posnya dia, saya kenal. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya itulah saya bilang ya, saya dikenalkan itu sama Pastor Daniel Alexander, saudara ya. Saya kenal beliau dari Pastor Daniel Alexander. Ya, terus saya bilang ya kalau kita orang seperti Pastor Daniel saklek begitu ya, ketemunya saya juga saklek sama. Ya, tidak ada bohong putih, tidak ada bohong hitam, tidak ada agenda di balik semua pelayanan kita. Kita lurus lempeng sampai Pastor Daniel sana kaget ya. Saya bilang nantinya di Jakarta ini dia kaget ya, saudara ya. Kita mah nggak pernah punya agenda apa-apa, saudara ya. Jadi kalau Anda punya agenda-agenda yang punya agenda-agenda pribadi, seperti misalnya nih mau bagi-bagi kursi roda, tapi ternyata Anda bawa yayasan sendiri demi Anda memasyurkan nama yayasanmu sendiri, ya Anda akan tersingkir dari sini, saudara. Pasti akan tabrakan dengan saya. Pasti akan tabrakan dengan saya. Kalau dari awal Anda nggak lurus, ya pasti akan tabrakan. Nah, karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang setipe dengan kita, nggak setipe dengan kita, pasti gegeran, saudara, pasti konflik. Pasti konflik, ya. Nah, walaupun konflik itu selalu terjadi untuk kita saling memurnikan, sehingga kita kita cocok apa enggak jalan terus. Kan begitu kan? Nah, pokoknya di dalam komunitas ini, saudara, Anda harus belajar punya hati yang lurus, motivasi yang benar, ya, tulus hati. Ketulusan itu penting sekali, sincere ya. Nah, apa namanya? Inilah Nathanael, inilah orang Israel sejati, kata Yesus itu ya, orang Israel yang sejati. Ya, aletheia itu penting, saudara. Yesus berkata, akulah jalan, ya, akulah kodos, akulah aletheia, saudara. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, saudara, tulus. Ketika dia kumpulkan massa, apakah dia ingin demi ambisi pribadi menjadi raja? Enggak, loh, saudara. Dia sama sekali tidak bermaksud mengambil alih donasinya para imam dan ahli Taurat dan orang Farisi, loh, saudara. Enggak, ya. Dia sama sekali tidak berambisi untuk mengambil alih. Tetapi banyak sekali orang-orang nuduh kita, ya, dengan donasi dicuri lah ini segala macam, talak sama si Paulus 10% segala macam. Ya itu tadi, karena mereka sendiri juga orang yang seperti itu, saudara. Mereka adalah orang-orang seperti itu. Kalau donatur-donatur kita orang yang lurus lempeng, jadi kalau ketemu saya, mereka lempeng-lempeng aja, percaya-percaya saja, tenang-tenang aja, saudara. Ya nggak? Ketulusan hati, ya Tuhan lihat, saudara. Lihat tadi malam ya, syarat masuk ke dalam tanah Kanaan. Kamu harus disunat. Sunat hatimu, saudara, bersih. Sebab ketika hatimu bersih, maka kan kamu ketemu orang-orang yang bersih, saudara. Maka kamu akan punya pemimpin-pemimpin yang bersih. Ya itu otomatis, karena pemimpin-pemimpin itu kan berasal dari komunitas kita sendiri. Kalau kita adalah sekumpulan orang-orang yang hatinya bersih, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang bersih. Mengapa Indonesia penuh dengan koruptor? Karena rakyatnya juga banyak yang korup, saudara. Wah, itu mah timbal balik, saudara ya, lingkaran setan. Anda korup, Anda akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup, karena pemimpin itu kan berasal dari Anda sendiri. Karena Anda terbiasa hidupnya dengan korup, maka ketika Anda mengangkat pemimpin, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang Anda angkat itu adalah bagian dari hidup Anda, bagian orang-orang korup. Tapi kalau lihat ya di Eropa ya, mengapa banyak orang relatif lebih jujur, lebih baik daripada di Indonesia? Karena antar komunitas sendiri mereka belajar, saudara ya, untuk iya, enggak. Sehingga ketika mereka mengangkat pemimpin, mereka punya pemimpin yang baik, saudara. Yang terbaik di antara komunitas itu yang sudah sepakat untuk hidup jujur. Ya. Oh, dan harus diakui, saudara ya, teologi Calvin itu sangat mempengaruhi Belanda di Bible Belt itu ya. Belanda ini kan Calvinis banget, saudara ya. Nah, di Belanda ini mereka amat sangat menjunjung tinggi yang namanya moralitas etos kerja.
yang namanya integritas, kredibilitas. Ya, dan itu dijunjung tinggi di Belanda ini, saudara. Makanya kalau Anda lihat, saya kadang-kadang suka ngomong sama anak kalau kita jalan luar kota, banyak jembatan gede-gede, bendungan gede-gede, bisa ada jembatan yang bisa diangkat naik. Indonesia sekali-kali dibikinin dirusak, saudara. Itu jembatan Ampera itu kan tengahnya bisa diangkat, jembatan Ampera di Belanda itu, yang di Palembang itu kan tengahnya bisa diangkat, saudara, supaya kapal besar itu bisa lewat. Sekarang kan udah nggak bisa diangkat lagi, saudara ya. Jangankan di sini kota kecil aja jembatannya bisa diangkat, saudara. Semua jembatan bisa diangkat ini. Ya, semua jembatan bisa diangkat. Bahkan ada ada kapal jalan, kita di bawah masuk ngorongin kapal jalan di atasnya, kita kelihatan gitu. Kita nengok ke atas ada kapalnya. Betapa hebat mereka sudah merancang sungai-sungai di Belanda itu yang asli cuma 2, yang lain cuma buatan semua, bayangin. Sungai buatannya besar banget, ada kanal-kanal buat sungai dan kanal itu ya. Mereka bikin sungai lurus, lempeng, jalannya semua diatur. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu mereka sudah rancang itu, saudara. Bagaimana mereka bisa menghasilkan orang-orang yang begitu berintegritas seperti itu ya? Kalau dalam hal konstruksi, bagaimana mereka bisa membangun konstruksi yang luar biasa itu ya? Kalau di Indonesia mah sudah rubuh itu, saudara, jalan kapal di atas kita, saudara. Baru 5 tahun, udah bocor semua itu kemana-mana. Oh, di Belanda itu kayaknya udah puluhan tahun, di situ juga masih ada. Ya, itu ada namanya Delta Ware itu yang ada di Delta Ware kan, yang ada di Zeeland itu ya, yang tahun 51. Sebelum itu dibangun, Belanda kan pernah tenggelam. Sekali-kalinya dalam ratusan tahun. Sekali-kalinya, saudara. Jakarta, waduh, saudara, tiap minggu tenggelam. Tiap minggu tenggelam. Mengapa bisa seperti itu? Karena dimulai dari komunitas. Mereka belajar untuk punya hati yang tadi ya, sincere. Mereka belajar supaya mereka punya integritas, punya kredibilitas. Maka komunitas itu menghasilkan pemimpin-pemimpin orang yang seperti itu, yang terbaik dari orang-orang yang baik ini, saudara. Ya kan? Nah, itulah, saudara, pentingnya. Seringkali kita gagal ya di dalam ketulusan hati. Padahal ketulusan hati itu ya penting, saudara ya. Orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang bisa naik ke gunung Tuhan. Ayatnya di mana, saudara ya? Orang yang di mana, Mas? Orang yang suci, orang yang murni hatinya, yang suci tangannya, yang naik ke gunung Tuhan. Nah, tolong dibuka di dalam Mazmur, orang yang murni hatinya. Sebentar ya. Suci hati, murni tangan, naik gunung Tuhan. Dalam Mazmur 68. Sebentar. Ini bagus ya, saya tolong bacain ya. 4 ya. Bentar. Udah buka ya. Mas, ini mana nih? Nah, ini ya. Mazmur 24 ayat 3 ya. Mazmur 24 ayat 3. Terakhir ya, saudara. Ini bagus sekali ya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kita tiap hari berdoa, saudara. Kita tiap hari kita menaruh harap kita sama Tuhan. Kita pengen punya hubungan yang baik sama Tuhan. Ya, tetapi ketika kita hatinya nggak beres, ya, hatimu nggak beres, nggak bisa, saudara. Ayat 4 juga ya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah sebabnya terobosan tidak ada dalam hidupmu. Seharusnya kamu sudah melewati masa padang gurun 4 tahun itu. Kamu harusnya masuk tanah Kanaan. Tapi hatimu tidak murni, saudara. Tidak bisa, saudara. Ya, saya selama masa pemulihan ya, saudara ya. 4 tahun dan 1 tahun pemulihan itu ya, 2 tahun malah ya.
Tuhan itu murnikan hati saya, saudara. Wah, itu drastis sekali, saudara ya. Sampai hati ini pengennya memberontak, nggak tahan. Ngamuk saya, saudara ya. Saya pernah gebukin orang itu ya, gebukin orang karena saya marah sekali itu ya. Dan saya ngulangin lagi tadi, bawa lagi, saudara. Sampai hati ini benar-benar, ya Tuhan. Sampai polos. Tuhan tahu segala sesuatu. Waktu Petrus ditanya kan, Petrus, kamu agape sama aku? Enggak Tuhan, aku filio. Polos, saudara ya. Maksudnya apa? Petrus, kamu agape? Enggak Tuhan, aku filio. Terakhir, Petrus, kamu filio sama aku? Iya, Tuhan kan tahu segala sesuatu. Maka menangislah Petrus. Maksudnya filio itu adalah, kamu datang ke sini, kamu ngarep-ngarep kan? Karena kamu mengharapkan sesuatu kan? Karena kamu punya motif yang tidak baik kan? Iya Tuhan, aku filio. Kan Tuhan sudah tahu aku filio. Nyatanya, aku cuma pengen tenar, kata Petrus kan? Karena bersama denganmu, banyak mujizat, tiap hari dikerumuni orang banyak, saya hanya nelayan yang miskin, lalu saya jadi tenar. Ya kan, saudara kan? Ingin selalu terkemuka, selalu tampil kan? Petrus kan selalu ingin tampil, kan selalu banyak ngomong kan? Saudara harus jujur sama Tuhan. Kamu ini agape atau filio sama Tuhan? Bilang, iya Tuhan, ternyata aku hanya filio. Aku ini ternyata motifku nggak beres, Tuhan. Tuhan murnikan aku, sucikan aku. Datang sama Tuhan aku, saudara ya. Sebab nanti Anda masuk dalam gunung Tuhan, kamu akan terima terobosan yang luar biasa dalam hidupmu, saudara. Nggak main-main, saudara ya. Kamu akan terima terobosan. Terima kasih, Pak Yuda. Ditutup ini ya. Kamu akan terima terobosan yang luar biasa dari sorga, saudara. Ketika hatimu beres. Luruskan, disunat hatimu, saudara. Mungkin pertama kali Anda sakit. Mungkin Anda merasa terusir, Anda tersingkirkan dari pelayanan, Allah segala macam apalah. Ya, saya disingkirkan dari pelayanan. Nggak ada yang nyingkirin kamu. Kamu aja yang hatinya nggak beres. Langsung tak omongi begitu orangnya, saudara ya. Kamu aja yang hatinya nggak beres. Tersingkir, nggak ada yang mau nyingkirin kamu. Nggak ada. Kalau hatimu beres, kamu nggak akan merasa disingkirkan. Karena kita semua bekerja dengan sistem. Di kita itu tidak memungkinkan adanya intrik, saudara ya. Semua sistem yang dibuat dalam semua yayasan itu tidak memungkinkan adanya intrik dan politik. Polos apa adanya. Yang bisa adalah tabrakan. Karena yang satu punya kebiasaan seperti ini, yang satu kebiasaan begini. Ya kan? Yang bisa adalah tabrakan. Kalau sudah tabrakan, berdiam diri, saudara. Merendahkan diri masing-masing diam. Jangan dipaksa, overhead nanti. Panas, mesin itu panas, dipaksa, panas, duduk, saudara. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa berintrik. Karena begitu ada, udah pokoknya ikutin SOP aja. Pokoknya ikutin SOP. Ya kan? Anda mau senang nggak senang, ya pokoknya ikutin SOP saja. Jadi nggak bisa ya dalam komunitas itu kita punya hati yang tidak tulus. Karena juga suami istri sama, saudara. Mengapa Anda suami istri bisa bertengkar? Karena ada banyak intrik. Suami istri kebanyakan intrik. Ya, sehingga selalu salah paham. Anda orang dapat intrik aja bisa salah paham gara-gara kultur. Dia punya bawaan sendiri-sendiri. Apalagi kalau Anda berintrik, saudara. Tambah ruwet lagi. Makanya suami istri jangan berintrik. Kakak beradik satu keluarga, saya selalu kasih tahu anak saya ya, jangan pernah bohong sama keluargamu, sebab ada masa-masanya kamu benar-benar ditanya sama orang, hal yang kita ditanya sekeluarga, hal yang mustahil. Lalu kepada siapa kita harus percaya, saudara? Sebab kelihatannya kamu salah. Tapi kalau kamu tidak pernah bohong sama kita akan, walaupun itu rasanya mustahil kamu itu tidak salah, tapi kita akan percaya sama kamu. Apa semua yang dikatakan, pada suatu hari kamu kan butuh, saudara. Jangan pernah bohongi suamimu, jangan pernah bohongi istrimu, jangan pernah bohongi anakmu, jangan pernah bohongi orang tuamu. Jangan berintrik, saudara. Kalau salah ya sudah, ngomong salah. Begitu saja ya. Apa adanya, saudara ya, polos apa adanya. Jangan berintrik, hatimu belajar yang murni. Ya, sama sesama dengan sama Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati.